Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video Pak Eko. Di minggu lalu kita sudah belajar tema 1, sub 1, dan sub 2. Di video kali ini kita akan belajar sub tema 3 dan sub tema 4. Yang pertama, kita akan belajar prosedur menjaga sikap berdiri secara lentur dan seimbang. Yang kedua, cara berjalan melewati balok secara lentur dan seimbang. Yang ketiga, cara menjaga kebersihan rambut, badan, gigi, kuku, dan telinga. Yang keempat, cara menjaga pakaian dan merapikan pakaian. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar berjalan tegak secara berkelompok. Apa yang harus diperhatikan pada melakukan berjalan tegak secara berkelompok? Yang pertama, berjalan tegak membuat tubuh tegak, tidak bungkuk. Yang kedua, berjalan tegak menyatukan tulang, karena tulang punggung kita lurus dan tidak bungkuk. Sedangkan gambar yang ini adalah gambar anak-anak belajar berbaris. Apa yang diperhatikan dalam belajar baris berbaris? Yang pertama, berdiri tegak, tidak boleh bungkuk. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Dan yang ketiga, tahan tubuhmu agar tidak miring dan bungkuk. Badannya tidak boleh miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Dan yang keempat, jaga keseimbangan saat berdiri dan berjalan. Yang kelima, letakkan kedua tangan lurus di samping badan. Dan yang keenam, perhatikan kerapian barisan tetap lurus dan tidak miring. Coba perhatikan gambar yang ini. Gambar ini adalah Udin mandi sebelum ke sekolah. Udin mandi setelah bermain. Mandi untuk membersihkan tubuh. Jadi anak-anak sebelum ke sekolah ataupun setelah bermain, kalian harus mandi untuk merawat tubuh kita. Di gambar yang ini, Udin juga rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku secara teratur. Udin mengganti pakaian setiap hari. Yang dilakukan Udin sepenuhnya untuk menjaga dan merawat anggota tubuhnya, mulai dari rambut dengan keramas, kemudian badannya dengan mandi, menjaga giginya dengan menggosok gigi, dan yang keempat, memotong kukunya secara teratur dan membersihkan telinganya. Di gambar ini, Udin mencuci bajunya sendiri. Gambar yang pertama, ember berisi air. Kemudian jangan lupa embernya dikasih deterjen hingga airnya berbusa. Masukkan pakaian yang kotor tadi ke dalam ember yang berisi air deterjen. Pisahkan pakaian putih dengan warna lainnya. Dan gambar yang kedua, Udin mulai mencuci pakaiannya dengan menggosok pakaiannya dengan sikat cuci. Dengan sikat cuci bisa, dengan menggosok pakai tangan juga bisa. Dilihat bahannya. Di gambar yang ketiga, Udin mulai membilas pakaiannya tadi. Dibilas sambil dikucek sampai busanya hilang.
busa pada pakaian itu hilang, dibucek dan dibilas dengan air sampai busanya hilang. Kemudian yang keempat, gambar tersebut Udin menjemur pakaiannya di bawah terik matahari. Dan gambar yang kelima, Udin menyetrika pakaiannya, dan tentunya Udin juga melipat pakaiannya. Itulah cara-cara mencuci pakaian untuk menjaga tubuh kita. Jika pakaian kita bersih, anggota tubuh kita atau badan kita juga sehat. Sekarang kita beralih ke gambar yang ini. Coba amati gambar ini. Di gambar ini anak-anak bermain di taman. Kita nantinya kalau sudah diizinkan masuk, kita akan belajar olahraganya di taman. Bermacam-macam permainan di taman ada. Kita akan belajar dan bermain di sana. Kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar yang melewati balok atau berjalan meniti balok. Ada yang bermain ayunan, ada yang berlari-lari, ada yang main jungkat-jungkit, ada yang bermain rumah pohon. Kita nanti juga akan bisa bermain di taman seperti gambar tersebut. Sedangkan gambar ini adalah gambar anak-anak bermain berjalan di atas balok atau berjalan meniti balok. Apa yang harus diperhatikan dalam berjalan meniti balok? Yang pertama, berjalan meniti balok harus berhati-hati, jangan sampai jatuh. Yang kedua, langkahkan kaki secara perlahan. Yang ketiga, rentangkan kedua tangan supaya badan kita seimbang. Yang keempat, jaga tubuh agar tetap seimbang. Di gambar ini adalah gambar permainan berjalan menyusuri jejak, hampir sama dengan meniti balok. Permainan ini membutuhkan kekompakan dan dilakukan secara berkelompok. Permainan ini juga membutuhkan keseimbangan tubuh serta dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama bersama teman. Sekarang coba perhatikan video ini. Video ini Pak Eko mempraktekkan dan mencontohkan gerakan berjalan meniti balok dan berjalan menyusuri jejak. Pak Eko menyesuaikan dengan alat yang ada. Kalian nantinya juga mempraktekannya di rumah. Coba diperhatikan lagi. Ini adalah berjalan menyusuri jejak. Nggak ada tali, Pak Eko pakai garis dengan batu bata. Yang ini berjalan di atas balok, tangannya direntangkan, jangan sampai jatuh, jalannya perlahan, pandangannya lurus ke depan. Bisa seperti ini juga kalau tidak ada balok atau nggak ada besi. Biasanya depan rumah juga ada tembok batu bata yang pendek. Dan ini berjalan menyusuri balok. Kalau di luar rumah bisa garisnya pakai tali atau pakai batu bata. Kalaupun di dalam rumah, kalian bisa garisnya pakai spidol di lantai rumah kalian, karena bisa atau mudah dibersihkan. Tugas kalian nantinya juga akan mempraktekkan salah satu dari video Pak Eko ini. Bisa meniti balok atau menyusuri jejak. Kalian bisa mencontoh video Pak Eko ini yang disesuaikan dengan lingkungan rumah kalian. Kalau tidak ada balok, bisa menyusuri jejak. Atau kalau ada
tembok batu bata yang pendek tingginya bisa dipraktikkan. Rangkuman materi video Pak Eko kali ini adalah yang pertama, dalam belajar berbaris kita harus berdiri tegak. Kedua, berdiri tegak dapat membuat tulang sehat tidak bungkuk. Ketiga, pada saat berbaris, kedua tangan lurus di samping badan dan pandangan lurus ke depan. Barisan tidak boleh miring. Yang keempat, mencuci pakaian juga salah satu cara menjaga kebersihan tubuh. Kelima, mencuci pakaian menggunakan air, deterjen, sikat, dan ember. Keenam, supaya halus dan rapi, pakaian disetrika dan dilipat, kemudian dimasukkan ke lemari. Ketujuh, bermain meniti balok dan bermain menelusuri jejak untuk melatih keseimbangan. Kedelapan, pada saat meniti balok dan menelusuri jejak, langkah kaki harus perlahan, lentur, seimbang, kemudian kedua tangan direntangkan. Dan yang kesembilan, bermain menyusuri jejak dapat melatih kekompakan dan dilakukan secara berkelompok. Demikian video pembelajaran Pak Eko subtema 3 dan subtema 4. Untuk tugasnya, kalian bisa melihat di Google Classroom-nya Pak Eko. Terakhir, Pak Eko berpesan, jika keluar rumah kalian harus memakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan, pakai sabun atau memakai hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.